Welcome back to Momen.id. Bayangin, Guys, lo dapat tugas jaga malam di sebuah proyek besar yang udah terbengkalai bertahun-tahun. Proyek ini punya sejarah kelam. Dulu, katanya, ada beberapa pekerja yang hilang misterius waktu pembangunan pertama dimulai. Dan sampai sekarang, lokasi itu katanya masih dihantui arwah-arwah mereka. Gue mau ceritain kisah salah satu pekerja yang pernah jaga malam di sana. Namanya Pak Benny. Langsung aja kita mulai ceritanya. Malam itu, Pak Benny sampai di proyek sekitar jam 10 malam. Suasana proyek benar-benar gelap dan sunyi, cuma ada beberapa lampu kecil yang menerangi sebagian area. Bangunan setengah jadi itu berdiri besar dan menjulang di tengah kegelapan, dengan bayangan-bayangan yang menambah kesan seram. Dia jalan perlahan menuju pos jaga. Udara malam itu dingin dan terasa berat, kayak ada sesuatu yang gak enak di sana. Setiap langkah yang dia ambil, suaranya menggema di seluruh area, dan dia merasa seperti ada yang ngikutin dia dari belakang. Tapi pas dia nengok, gak ada apa-apa. Hanya kegelapan. Pak Benny mulai mendengar suara aneh. Sampai jam 12 malam, Pak Benny masih duduk di pos sambil memandangi bangunan utama proyek itu. Waktu dia lagi asik menikmati kopi, tiba-tiba aja dia dengar suara langkah kaki berat yang diseret, kayak ada seseorang yang mendekat dari arah bangunan. Awalnya dia pikir itu suara temannya yang datang, tapi gak ada siapa-siapa di sana. Langkah itu terdengar semakin dekat, dan semakin dekat lagi, sampai akhirnya berhenti tepat di belakang pos jaga. Pak Benny ngerasa jantungnya mulai berdebar kencang. Perlahan-lahan, dia berbalik sambil nyorot senter ke belakang. Gak ada apa-apa di sana, tapi dia ngerasa ada sesuatu yang ngeliatin dia dari kegelapan. Sosok misterius pertama kali muncul. Pas dia balik duduk, perasaan gak enak itu makin kuat. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia lihat ada bayangan. Sosok itu berdiri di ujung bangunan, setengah badan tertutup oleh dinding beton. Pak Benny ngira itu pekerja lain yang ngerjain lembur, tapi makin lama dia perhatiin, sosok itu gak bergerak sama sekali. Berdiri diam sambil menghadap ke arah pos jaga. Pak Benny mencoba mendekati sosok itu. Penasaran, Pak Benny jalan pelan-pelan mendekati sosok itu. Waktu dia mulai mendekat, sosok itu mulai bergerak, berjalan perlahan masuk ke dalam bangunan. Pak Benny ngerasa ada yang gak beres, tapi rasa penasarannya lebih besar. Dia nyorot senter ke depan, berusaha melihat lebih jelas. Waktu Pak Benny udah hampir sampai di dekat pintu masuk bangunan, dia bisa melihat sosok itu lebih jelas. Itu kayak seorang pekerja proyek dengan helm dan rompi. Tapi ada yang aneh, wajahnya kayak tertutup kabut atau bayangan. Nggak kelihatan jelas sama sekali. Waktu dia mulai makin dekat, sosok itu perlahan menunduk, sampai akhirnya helmnya jatuh ke lantai. Pak Benny terdiam sejenak, badannya kaku. Helm itu jatuh tepat di depan dia, tapi anehnya nggak ada suara. Rasanya kayak waktu berhenti sejenak. Sosok itu mulai mendekat lagi, tanpa suara, hanya langkah berat yang terdengar di telinga Pak Benny. Pak Benny merasa takut dan balik ke pos jaga. Dia merasa sesuatu yang dingin merayap di sepanjang punggungnya. Tanpa pikir panjang, dia lari balik ke pos jaga, ngebanting pintu dan nyalain semua lampu di pos. Tapi walaupun udah di dalam pos, rasa takutnya nggak hilang. Dia bisa merasa ada yang lagi berdiri di luar, di balik pintu. Suara ketukan di pintu pos jaga. Tiba-tiba, ada suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Pak Benny tahu banget dia nggak boleh buka pintu itu. Tapi tangannya gemetar nahan rasa penasaran yang luar biasa. Ketukan itu terus berulang, semakin kencang, sampai akhirnya berhenti. Pak Benny memberanikan diri melihat keluar. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Pak Benny akhirnya nyorot senter keluar jendela kecil di pos. Nggak ada apa-apa, hanya kegelapan yang sunyi. Dia merasa lega, tapi di sudut pandangannya, ada bayangan yang perlahan muncul, berdiri di tengah area proyek. Bayangan itu mulai mendekat ke pos jaga. Bayangan itu mendekat, semakin dekat, dan semakin dekat. Pak Benny udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia cuma bisa ngeliat, tubuhnya udah nggak bisa digerakkan. Sosok itu berhenti tepat di depan jendela pos jaga, dan dia lihat wajah sosok itu perlahan mulai muncul di balik kabut penuh luka dan darah. Wajahnya pucat,
dengan luka bekas pukulan dan goresan. Mata sosok itu kosong, tapi tajam menatap langsung ke arah Pak Benny. Tiba-tiba, dia mendengar bisikan berat di telinganya, "Kenapa kamu ganggu?" Suara itu terdengar serak, penuh amarah dan dendam. Pak Benny kehilangan kendali dan berlari keluar. Tanpa sadar, Pak Benny langsung kabur keluar dari pos, lari ke arah jalan besar di luar proyek. Tapi langkahnya kayak berat banget, seolah ada yang menarik dia kembali. Saat dia nengok ke belakang, dia lihat bayangan-bayangan lain muncul di setiap sudut bangunan. Mereka semua melihatin dia dengan tatapan penuh kebencian. Pak Benny jatuh di luar proyek, ditolong warga sekitar. Akhirnya dia berhasil keluar dari proyek, jatuh di jalan besar. Beberapa warga sekitar yang kebetulan lewat melihat dia tergeletak di pinggir jalan, wajahnya pucat dan napasnya tersengal-sengal. Waktu warga bertanya apa yang terjadi, Pak Benny cuma bisa bilang, mereka nggak mau aku di sana. Penjelasan dari warga tentang arwah tumbal proyek. Salah satu warga tua di situ langsung paham dan bilang ke Pak Benny kalau di proyek itu memang ada arwah-arwah yang nggak pernah tenang. Dulu, katanya, proyek itu pernah menggunakan tumbal pekerja demi kelancaran pembangunan. Tapi karena proyeknya ditinggalkan, arwah-arwah itu nggak bisa tenang dan terus menghantui siapa saja yang berani mengganggu tempat itu. Pak Benny berhenti bekerja di proyek itu. Setelah kejadian malam itu, Pak Benny nggak pernah lagi balik ke proyek itu. Dia langsung minta berhenti dan gak mau ngambil resiko lagi. Mimpi buruk terus menghantuinya setiap malam, dan dia sering merasa ada yang ngeliatin dia dari sudut-sudut gelap kamarnya. Jadi, buat kalian yang dengar cerita ini, bayangin aja gimana rasanya harus jaga malam di proyek angker kayak gitu. Arwah-arwah tumbal ini seakan terus menunggu seseorang yang berani menantang mereka. Jadi, kalau kalian punya nyali, coba aja datang ke proyek itu tengah malam. Tapi ingat, jangan pernah balik badan, atau mungkin lo akan berhadapan langsung dengan mereka. Nah, itu tadi cerita kita malam ini. Kalian sendiri percaya nggak sama cerita tumbal proyek? Atau menurut kalian semua ini cuma sugesti aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka horor. Sampai ketemu di cerita seram berikutnya. Ingat, di tempat sepi, kadang kita nggak pernah benar-benar sendirian.